Sebelumnya ada yang nanya, Kak, gimana caranya bikin makalah yang benar, rapi, dan nggak kelihatan hasil contekan dari AI kayak ChatGPT atau tools lainnya? Nah, saya mau spill sedikit, kalau sekarang itu dosen makin jeli, bahkan ada yang pakai alat pendeteksi AI untuk cek paper, makalah, artikel ilmiah, dan sejenisnya. Lalu, bagaimana solusinya? Kali ini kita akan bahas tuntas dan santai bagaimana cara menulis makalah yang bagus, akademis, dan tetap terasa alami seperti tulisan sendiri. Hai student, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Buat yang baru gabung di channel ini, saya mau bilang terima kasih dan selamat datang di channel ini. Semoga topik-topik yang dibahas bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis makalah, mulai dari ngerti topik, cari referensi, nulis isi makalah, sampai tips biar tulisan teman-teman lolos dari deteksi AI. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen biar saya makin semangat bikin video edukasi untuk teman-teman semua. Yuk simak sampai selesai ya. Jadi sebelum kita mulai untuk menulis makalah, penting banget buat teman-teman itu harus paham sebenarnya makalah itu apa. Makalah adalah tulisan ilmiah yang membahas suatu topik tertentu berdasarkan teori dan fakta. Biasanya makalah ditulis untuk menjawab sebuah pertanyaan, menyelesaikan masalah, atau sekedar menunjukkan pemahaman kita tentang suatu tema. Makalah juga bukan sekedar tugas yang ditumpuk biar jadi banyak halaman ya teman-teman, karena sejatinya penulisan makalah itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu paham atau tidak dengan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dan juga dari makalah kita bisa menyampaikan gagasan dengan runtut dan bisa berpikir secara kritis. Jadi, makalah yang bagus itu bukan yang panjang atau yang tebal, tapi yang isinya nyambung dan punya bobot serta punya value ketika kita mencoba untuk membaca ataupun menyusun makalah tersebut. Langkah pertama, teman-teman harus pahami topik yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kalau dosen memberikan tema yang bebas, jangan asal pilih topik. Pilihlah topik yang teman-teman ngerti dan membuat teman-teman tertarik. Misalnya, kalau teman-teman suka hal-hal tentang lingkungan, teman-teman bisa pilih topik seperti dampak sampah plastik di laut atau kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Nah, ini kalau temanya tentang lingkungan. Setelah teman-teman punya topik, coba untuk tulis pertanyaan kecil yang ingin teman-teman jawab lewat makalah tersebut. Ya, misalnya, kenapa sampah plastik bisa jadi masalah serius dan siapa yang paling terdampak? Dari sini, teman-teman akan punya arah buat cari referensi dan mulai menulis dengan fokus. Langkah kedua adalah riset. Jangan langsung menulis makalah, karena tulisan tanpa dasar itu akan terasa kosong. Teman-teman bisa cari bahan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, atau situs resmi seperti WHO, BPS, atau Google Scholar. Bisa juga menggunakan Publish or Perish ya. Kemudian hindari blog pribadi atau sumber yang tidak jelas. Saat baca, jangan langsung copy paste, tapi tulis ulang pakai bahasa teman-teman sendiri. Nah, ini adalah kunci supaya tulisan teman-teman tidak terdeteksi AI. Maka harus melakukan parafrase manual. Baca idenya, tutup bukunya, lalu tulis ulang pakai bahasa teman-teman sendiri. Kalau teman-teman copy paste terus pakai AI paraphrase tools, hasilnya itu biasanya terlalu rapi dan mudah dikenali oleh mesin. Tapi kalau teman-teman nulis dari pemahaman teman-teman, bahasanya akan terasa lebih alami. Sebelum teman-teman buka laptop dan mulai ketik, coba buat outline. Anggap saja ini seperti blueprint bangunan. Tujuannya biar tulisan teman-teman itu lebih terarah dan tidak melebar kemana-mana. Struktur dasar penulisan makalah terdiri dari pendahuluan,
pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Pada bagian pendahuluan biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Tapi itu secara opsional kalau untuk manfaat. Selanjutnya di bagian pembahasan, teman-teman bisa jelaskan isi utama dari topiknya. Dan di bagian penutup berisi kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman bahas sebelumnya. Gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman mau kutip dari buku atau jurnal, jangan asal tempel. Ambil intinya, lalu parafrase, dan juga kalau teman-teman mau kutip langsung, tulis juga siapa penulisnya dan tahun berapa. Contohnya tuh kayak gini. Menurut Sugiono, tahun 2020 penelitian kualitatif lebih fleksibel karena menyesuaikan konteks lapangan. Lalu teman-teman bisa tulis referensinya di daftar pustaka dengan format yang benar. Teman-teman bisa menggunakan gaya penulisan apa atau juga bisa disesuaikan dengan permintaan dosen pengampu mata kuliah. Jangan lupa referensinya juga penting buat memperkuat argumen teman-teman. Teman-teman bisa pakai footnote seperti Mendeley ataupun Zotero. Setelah selesai menulis makalah, jangan langsung dikumpulin. Revisi dulu, baca pelan-pelan dari awal. Apakah kalimatnya enak dibaca? Apakah argumennya nyambung? Coba baca keras-keras, karena biasanya kita bisa lebih peka kalau ada kalimat aneh dan terlalu formal. Kalau kamu menemukan kalimat yang terlalu mulus dan sempurna, coba ubah sedikit biar lebih terlihat alami gitu ya. Tambahkan transisi atau kata penghubung, ya, kata penghubung antar kalimat seperti selain itu, namun, atau oleh karena itu, supaya bisa lebih natural. Nah, ini juga bikin tulisan teman-teman makin enak dibaca oleh dosen. Dan kalau bisa, ada teman-teman lain yang teman-teman bisa minta tolong untuk dibaca lagi. Karena kan kalau kita penulis melihat dari sisi penulis, sedangkan teman-teman kita yang kita mintai tolong itu bisa melihat dari sisi pembaca. Sehingga ada beberapa poin yang menjadi bahan koreksi dan bisa kita perbaiki di awal. Kebanyakan mahasiswa jadi takut lalu melakukan pengecekan pakai AI detektor. Tapi hati-hati, beberapa tools malah menyimpan datamu. Lebih baik kamu percayakan pada proses penulisan alami tadi, jangan mengandalkan tools penghilang jejak AI juga ya, karena itu kadang bikin kalimatmu malah jadi aneh. Cara yang paling aman, teman-teman harus tetap pahami materi, tulis dengan bahasa sendiri, dan gunakan referensi asli. Karena itu lebih kuat daripada teman-teman harus ribet pakai tools yang belum tentu akurat. Banyak mahasiswa gagal bikin makalah karena nulis buru-buru, asal comot dari internet atau terlalu bergantung sama AI. Padahal kalau kamu mulai lebih awal, nulis pelan-pelan yang dari hasil riset dan direvisi dengan cermat, hasilnya jauh lebih bagus. Jadi jangan terlalu perfeksionis juga ya teman-teman. Kadang memang tulisan yang sedikit berantakan tapi asli itu justru lebih bernilai daripada tulisan yang terlalu sempurna tapi terdeteksi sedikit buatan AI. Yang penting kan tulisannya itu adalah tulisan sendiri dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Sehingga di situ juga dosen bisa menilai. Dan kalau memang ada yang perlu menjadi masukan atau saran, ya teman-teman harus terima untuk bisa memperbaiki penulisan makalah teman-teman. Itu akan jauh lebih baik. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang cara menulis makalah yang baik dan benar versi aman, alami, dan pastinya anti terdeteksi AI. Mulai dari memahami topik riset, kemudian menulis dengan gaya sendiri, sampai revisi. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang sudah disampaikan terkait dengan penulisan makalah. Nah, untuk template-nya saya akan taruh di kolom deskripsi, tapi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan dengan panduan dari fakultas teman-teman masing-masing ataupun juga dari universitas terkait dengan penulisan makalah. Kalau tidak ada panduan yang khusus untuk penulisan makalah, teman-teman bisa pakai template yang saya letakkan pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!